Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kang Fakir Al-Fakir. Nah, tapi kalau kita menuduh Allah tiktokan kan tidak pantas, ya kan? Allah wasapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Al-Fakir, selamat pagi, salam takdim saya. Monggo silakan apa yang mau disampaikan Kang Mas. Mohon maaf Kang Uripin dari mana ya? Saya dari Langkat Sumatera Utara. Aslinya dari Jawa Timur Pasuruan. Itu Kang Mas. Monggo silakan Kang Al-Fakir, apa yang mau disampaikan, kami semua menyimak. Mana rokok? Masya Allah. Mohon maaf Kang Uripin dari mana ya? Saya, Kang Al-Fakir apa saya Kang Mas? Kalau saya dari Langkat Sumatera Utara, Sumatera dekat perbatasan Aceh. Suaranya putus-putus. Mungkin sinyal. Putus. Al-Fakir sama Kang Ajman, apa suara saya putus-putus? Tidak, di saya jelas. Suara Kang Mas amat jelas. Suaranya jelas, jelas. Alhamdulillah masih jelas. Iyalah, kita kembalikan ke Kang Al-Fakir. Silahkan. Monggo apa yang mau disampaikan. Barangkali saya pun juga bisa belajar. Monggo silakan Kang Al-Fakir. Sebetulnya ini di roomnya Kang Mas ini sudah memperlihatkan daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang pertama itu ini disuguhkan kita background ada sebuah foto, ya, atau video atau gift yang tertampil di live-nya Kang Mas ini, ya. Oh, di Jeddah ya. Oke. Oh, ini ya. Ya. Ini sangat-sangat apa ya? Saya melihat ini sangat-sangat banyak bersyukur, ya, di mana kita di pagi hari ini mungkin kita diawali dengan bangun tidur itu kita harus banyak bersyukur, ya. Bahwasanya Allah telah memberikan bahwasanya nafas, ya. Masih bisa memberikan kita kehidupan. Masih bisa kita menikmati daripada hawa yang sejuk di pagi ini. Masih juga bisa menyeruput atas nikmat yang ada tertuang di dalam kopi kita. Juga masih bisa menikmati TikTok ini dengan rezeki yang Allah berikan. Sebagai nikmat, ya. Ya, banyak sekali sesungguhnya nikmat yang harus kita syukuri ketika kita bangun tidur, ya. Dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, sebetulnya itu kita banyak yang harus kita syukuri. Karena rezeki jangan kita sempitkan hanya pada terfokus kepada soal uang, ya. Bahwa rezeki bahwasanya tidak hanya soal uang, begitu. Alhamdulillah saya bisa diizinkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah jari jemari sehingga saya bisa masuk di roomnya Kang Mas dan ketemu teman-teman saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi puncak-puncaknya syukur itu adalah hidup inilah asyakur. Asyakur ketika kita mensyukuri bahwa hidup inilah yang menggerakkan, yang memberankan kita. Itulah puncak-puncaknya bersyukur. Ketika kita melihat apapun yang ada, hanya syukur itu tadi. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau hadapkan pandanganmu, pendengaranmu, disitulah aku jua. Begitu Kang Mas. Monggo kiranya apa yang mau disampaikan kepada kita Kang Mas Al-Fakir, silakan.
Alhamdulillah, syukran mungkin cukup saja Kang Mas. Saya mempersilahkan bagi saudara-saudaraku yang lain jika ingin naik juga, silakan. Tentunya kita jangan lupa bersyukur, saling mengingatkan ya. Bila ada kesalahan kita ingatkan, bila ada orang mengkoreksi kita, ada yang memberi kita masukan atau kritik ya kita terima ya dengan lapang, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang baik. Insya Allah itu akan melahirkan sebuah benih-benih yang indah ya. Seperti terpampang di tanaman-tanaman yang di halaman Kang Mas pekarangan Kang Mas ini ya, itu pasti menanam itu dari awal dulu ya. Bagaimana sehingga menjadi sebuah pohon yang rindang begitu kan? Semua itu berproses ya. Betul. Yang penting kita mau berproses. Allah tidak melihat hasil, tapi melihat usaha kita, ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya izin pamit dulu Kang Mas. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Semoga rahmat dan Allah selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Al-Fakir. Maka Kang Mas siapa ya? Monggo yang mau naik lagi siapa? Yang naik lagi silakan. Monggo yang ada di room ini apa yang mau disampaikan atau yang mau ditanya-tanyakan? Ya, Ustaz, saya ingin bertanya bukan bertanya lah. Saya selalu dengar banyak ada pengajian-pengajian tentang apa yang dimaksudkan sifat tunggal Allah. Hendaklah kamu beramal, kata dia, sampai kita sampai berjumpa sifat tunggal Allah. Itu baru benar ilmu itu. Tanya. Ya. Sudah hanya itu? Iya. Maknanya begini Kang Mas. Terima kasih kembali. Maknanya begini. Ketika manusianya yang masih merasa berdaya upaya, maka gugurlah la haula wala quwata illa billah itu, ya kan? Gugur la haula wala quwata illa billahnya Allah gugur otomatis bila manusianya yang masih merasa bersyariat, bila manusianya yang masih merasa berdaya upaya. Maknanya itu sudah sering saya sebutkan di judul-judul pemaparan Uripi Allah di YouTube, bahwa untuk ma'rifatullah itu wajib meninggalkan syariat. Tapi jangan salah paham, bukan meninggalkan syariat, syariatnya syariat, bukan meninggalkan sholat, bukan meninggalkan ibadah, bukan meninggalkan zikiran. Akan tetapi yang ditinggalkan itu pengakuan manusianya yang merasa bisa sholat. Yang ditinggalkan itu pengakuan manusianya yang bisa ibadah. Yang ditinggalkan itu pengakuan manusianya yang bisa ngapa-ngapain, baru tunggal. Baru lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa sih yang menjadi milik kita sehingga kita ngaku-ngaku bisa ibadah? Apa sih yang menjadi milik kita sehingga kita bisa ngaku-ngaku bisa berbuat baik? Apa sih yang kita miliki sehingga kita ngaku-ngaku paham akan Allah? Ya kan? Alhamdulillah. Jadilah yang dimaksud nunggal esah, maknanya manusia bisa berbuat hanya dengan yang esa. Maknanya baju bisa berjalan, baju bisa duduk, baju bisa model merokok dan sebagainya. Tak akan pernah bisa baju itu bermodel-model apapun tanpa dipakai oleh yang punya baju, ya kan? Ya, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi bajunya nunggal sama-sama Kang Mas. Jadi bajunya nunggal dengan yang punya baju, ya kan? Iya. Jadi manusianya harus paham bahwa dirinya diciptakan itu hanyalah untuk baju-bajunya, sang pencipta dirinya. Insyaallah. Kita ini hanya dipakai saja.
Sama-sama Kang Mas. Kita ini hanya dipakai Tuhan. Maka dari itu untuk bisa lillahi ta'ala kita harus perang dulu melawan siapa? Ya melawan diri kita sendiri. Karena musuh bebuyutan kita bukan orang lain. Musuh bebuyutan kita adalah kekafiran diri kita sendiri terhadap Tuhan. Benar. Selama ini kan kita kafir terhadap Tuhan, ya kan? Benar. Apa yang dimaksud kita selama ini kafir kepada Tuhan? Kita terpisah dari Tuhan seolah-olah Allah gaib. Yang wujud hanya kita, kan terpisah. Terbelenggu, terdinding. Nah, kekafiran kita inilah yang harus kita perangi. Sehingga tumbanglah kekafiran manusia, maka manusianya datang dan berpasrah diri, menyerahkan diri apa-apa yang bukan miliknya. Setelah itu baru ketemu dengan lillahi ta'ala. Jadi untuk menjadi para kekasih-kekasihnya Allah, ya kita ya harus jadi rasulnya Allah. Jangan jadi rasulnya hawa nafsu, ya kan? Iya. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah, Muhammad bukan kamu yang bisa melempar Muhammad, tapi aku yang membisakan kamu melempar. Inilah tanda bukti bahwa Muhammadnya tidak berlaku lagi di dalam hati Muhammadnya, kecuali hanya laku Tuhannya, ya tidak? Iya. Nah inilah yang dimaksud. Kalau tidak jadi Rasulullah, jangan mengaku-ngaku Islam di sisi Allah, ya enggak? Ya, Masya Allah. Sepertinya jadi mudah. Sepertinya mudah. Memang mudah dalam apa itu teori, tapi prakteknya pelaksanaannya. Iya, tapi kan begini, Allah sesuai prasangka hambanya. Bila hambanya membuat sulit, ya sulit. Tapi bila hambanya membuat mudah, ya mudah, ya kan? Gampang kan, Kang Mas? Maka jangan dipersulit lah. Maknanya mudahkanlah untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri. Insya Allah. Kang Hayati, monggo. Maka dari itu janganlah dipersulit hati ini. Janganlah hati kita dibelenggu terus oleh diri kita sendiri. Mudahkanlah, relakanlah, ridhokanlah. Suatu saat akan mudah. Itu semua akan mudah. Contoh, kita jangan punya mindset miskin lagi. Aduh, aku butuh ini. Mana mungkin aku bisa beli ini? Aku tidak punya uang. Nah, itu kan mindset miskin, ya kan? Iya. Tapi kalau kita mudahkan, wah, kebutuhanku ini, wah, gampang. Pasti ada, pasti Allah ngasih. Nah, inilah mindset orang kaya. Yang selalu memudahkan apapun keadaan yang dialami, sehingga mudah perjalanan hidupnya, ya kan? Sehingga enjoy saja. Kang Mas 1 tambah 1 silahkan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Bisa dipahami Kang Selamat? Ya, bisa jelas dan terima kasih banyak. Selalu sejajar dengan ayat ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Maksudnya kita kembali pasrah terus. Amin. Jadi caranya sholat khusyuk. Jadi manusia bila belum kembali kepada Tuhannya, maka syahadatnya tak pernah khusyuk, maka sholatnya tak pernah khusyuk, maka zakatnya tak pernah khusyuk, maka puasanya tak pernah khusyuk, dan maka hajinya pun tak pernah khusyuk. Bagaimana mungkin bisa syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dengan khusyuk? Wong manusianya belum kembali kepada Tuhannya, ya enggak? Ya Allah. Ya.
Jadi manusianya harus beriman dulu kepada Tuhannya. Apa yang dimaksud iman itu? Kembalikan hak milik Tuhan yang kau rampas. Kembalikan hak milik Tuhan yang kau rampok. Kembalikan hak milik Tuhan yang kau begal selama ini. Hingga kembali hanya kepada Allah apa yang kita miliki. Inilah yang dimaksud iman itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli